Istri kedua pilihan ibu mertua, part 2. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat sahabat Bunda yang belum menonton part satunya, bisa ditonton lebih dulu ya, agar bisa mengikuti alur ceritanya. Selamat ya Devan, cantik sekali istrimu yang sekarang ya, ucap salah satu tamu undangan dengan nada bercanda, disambut dengan derai tawa tamu lainnya. Suara itu menyusup ke telingaku seperti jarum yang tajam, menyayat hatiku yang sudah lama terkoyak. Aku menunduk, merasakan dadaku terasa sesak, seolah tak ada lagi udara untukku bernafas. Hatiku benar-benar hancur melihat semuanya dari kejauhan. Tak seorang pun yang peduli pada rasa sakitku. Tidak ada yang menyadari betapa terlukanya aku di tengah kebahagiaan yang bukan untukku. Aku hanya duduk sendirian di sudut ruangan, menyaksikan pernikahan Mas Devan dan Amanda digelar dengan begitu meriah. Ironisnya, pesta itu jauh lebih megah daripada pesta pernikahanku dulu. Lampu-lampu kristal bersinar terang, menghiasi ruangan dengan kemewahan yang menyilaukan. Suara musik mengelayun, para tamu berdansa dan tertawa riang. Sementara aku di sini, sendirian, memeluk hatiku yang terluka. Sesekali aku melirik ke arah pelaminan, melihat Mas Devan dan Amanda berdiri bersama, tersenyum bahagia di antara para tamu. Mas Devan tampak begitu tampan dalam balutan jas hitamnya, dan Amanda ia mengenakan gaun putih yang indah dengan mahkota yang menghiasi rambutnya yang panjang dan lurus. Terlihat sangat anggun dan muda. Keduanya tampak serasi, seolah diciptakan untuk satu sama lain. Sungguh aku merasa seperti patung yang tak bernyawa, hanya dijadikan saksi atas kebahagiaan yang tak pernah bisa aku miliki. Air mataku jatuh perlahan, satu persatu tanpa bisa kutahan. Betapa menyakitkannya berada di tengah perayaan yang seharusnya menghangatkan hati, tetapi malah meninggalkan luka yang semakin dalam. Dalam keheningan dan kesedihanku, ku pegang erat cawan di tanganku, berusaha menenangkan diri. Ya Allah, lirihku dalam hati. Jika memang aku harus melalui ini, berikanlah aku kekuatan, izinkanlah aku untuk tetap kuat menghadapi semuanya. Malam itu terus berlalu, penuh dengan kemeriahan yang mengingatkan aku pada luka yang tak kunjung sembuh. Dan aku yang dulu pernah menjadi seseorang yang ia cintai, kini hanyalah sosok asing yang terabaikan di sudut ruangan. Terasa perih, namun aku hanya bisa terdiam, terpaksa menerima kenyataan pahit bahwa mungkin inilah akhir dari cerita yang dulu kukira akan berakhir bahagia. Setelah pernikahan Mas Devan dan Amanda selesai, hidupku semakin terasa seperti sebuah penantian tanpa harapan. Kehadiranku di rumah itu semakin tak dianggap. Aku yang dulu setidaknya memiliki sedikit ruang di hati Bu Lastri, kini sepenuhnya sudah tidak ada harapan lagi. Amanda, menantu baru yang muda, cantik dan rupawan, telah mengambil seluruh perhatiannya. Dan aku hanyalah sosok yang tersingkirkan, bahkan lebih dari sebelumnya. Setiap pagi saat kulihat Amanda duduk menikmati sarapan yang kusiapkan, terasa seolah hidupku seperti mengabdikan diri tanpa arti. Aku menghidangkan makanan untuk mereka, membereskan rumah, dan memenuhi semua kebutuhan mereka. Amanda tak pernah segan meminta bantuanku untuk hal-hal kecil, bahkan yang seharusnya ia bisa lakukan sendiri. "Maaf Dira, tolong ambilkan aku teh di kamar ya," katanya dengan nada manis. Namun aku tahu, ada sebuah nada perintah yang mengiringi setiap kata-katanya. Aku tanpa pilihan, hanya bisa mengangguk dan menurut, mencoba menyembunyikan perasaan yang semakin terluka. Keadaan di rumah benar-benar sudah berubah. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak tanggung jawab rumah tangga yang dibebankan padaku, seperti seorang pembantu dalam rumahnya sendiri. Bu Lestari yang dulu sering menyindirku, kini semakin lebih terbuka berusaha untuk tidak menyembunyikan ketidaksukaannya padaku lagi. Setiap hal yang aku lakukan selalu dianggap kurang sempurna di matanya. "Dira, kenapa lantai ini belum bersih juga?" tegur Bu Lestari.
tanpa sedikit pun menyadari bahwa yang ia suruh bersih-bersih setiap hari adalah aku. Aku mencoba menerima semuanya, berpikir bahwa mungkin ini adalah bagian dari ujian hidupku. Namun hatiku semakin lelah. Setiap hari merasa lebih tidak berarti di rumah yang dulu kusebut sebagai tempat perlindunganku. Dan Mas Devan yang semakin jarang berbicara denganku, seolah aku hanyalah bayangan di sudut rumah yang tak perlu diperhatikan. Di dalam hati, aku terus bertanya-tanya, sampai kapan aku mampu bertahan di tengah hidup yang penuh luka ini? Kabar kehamilan Amanda yang hanya sebulan setelah pernikahan mereka bagikan hantaman terakhir yang menghancurkan semua yang masih tersisa di dalam diriku. Aku masih bisa menguatkan diri saat aku dijadikan pembantu di rumah ini. Namun saat Amanda menunjukkan hasil tes kehamilannya dengan penuh kebanggaan, aku tahu harapanku benar-benar sirna. Ia kini semakin merasa bagaikan ratu, tak tersentuh dan tak terbantahkan dalam segala hal. Dengan wajah yang berseri-seri, Amanda tak pernah lupa untuk menyindirku, meski terkadang dengan nada manis seolah tanpa maksud yang menyakitkan. Dira, kamu lihat kan? Ternyata memang kamu itu yang mandul. Percuma kamu banyak doa, gak akan pernah terkabul juga itu doamu, ujar Bu Lestari sambil tersenyum, menunjukkan perut Amanda yang mulai menunjukkan tanda kehamilan. Aku hanya bisa tersenyum tipis, menahan kepedihan yang mengiris hatiku. Di matanya, aku bukan lagi bagian dari kebahagiaan ini. Setiap hari aku menyiapkan makanan bergizi untuknya, membersihkan kamarnya dengan teliti, dan memastikan bahwa semua keperluannya terpenuhi. Mas Devan pun nampak semakin jauh, seolah aku hanyalah sekedar pelengkap. Dia hanya menghampiriku sesekali. Bahkan perhatian dan kasih sayangnya kini sepenuhnya untuk Amanda dan calon bayi mereka. Hanya sekali dalam seminggu Mas Devan akan datang menjamahku, namun bukan dengan kelembutan atau cinta, melainkan sekedar memenuhi kewajiban yang hampa. Saat ia beranjak pergi meninggalkanku, aku menatap punggungnya, bertanya dalam hati, apakah masih ada sedikit rasa untukku di dalam hatinya. Namun jawabannya selalu sama, tatapan dingin dan diam yang semakin menusuk. Semua kesedihan ini rasanya tak berharga. Bahkan penghinaan yang kuterima telah membuat hatiku mati rasa. Di dalam doa-doaku yang panjang, aku hanya bisa memohon kekuatan dari Allah, berharap bahwa suatu hari nanti semua ini akan berakhir. Entah dengan takdir yang mengubah keadaanku atau dengan akhir yang memerdekakan hatiku dari luka yang tak kunjung sembuh. Hari itu, suasana rumah semakin meriah. Acara 7 bulan kehamilan Amanda diselenggarakan dengan besar-besaran, penuh dengan tamu undangan dan segala macam persiapan mewah yang jauh berbeda dari saat pernikahanku dengan Mas Devan dulu. Aku menyaksikan semuanya dari kejauhan, merasa seolah-olah hanyalah bayangan yang tak lagi dianggap ada. Tawa dan canda memenuhi udara, seakan aku tak pernah ada di antara mereka. Hati yang sudah remuk semakin hancur ketika aku melihat Mas Devan dan Amanda duduk berdampingan, menerima doa dan ucapan selamat dari orang-orang yang datang. Pemandangan itu membuat air mataku akhirnya luruh, dan aku sadar bahwa aku tak bisa terus berada di rumah ini, membiarkan diriku tenggelam dalam luka dan rasa tak berdaya. Dengan hati yang berat, aku mengemasi barang-barangku. Ketika hendak meninggalkan rumah, aku memberanikan diri berpamitan pada Mas Devan untuk terakhir kalinya. Aku berharap ia akan menghalangi aku, atau setidaknya mengucapkan kata-kata yang menandakan bahwa ia masih peduli. Namun yang kudapatkan hanyalah diam dan tatapan dingin. Aku pergi ya Mas, tanyaku dengan suara bergetar, mencoba menahan air mata. Mas Devan mengangguk, kemudian merogoh saku, mengeluarkan amplop tebal dan meletakkannya di tanganku. Ini Dira, pakailah uang ini sebagai bekalmu di desa. 50 juta sudah lebih dari cukup kan? Terima kasih sudah pernah menjadi istriku, katanya tanpa sedikit pun nada penyesalan atau empati. Seketika tubuhku terasa begitu lemah. Uang itu seperti tamparan terakhir yang mengukuhku bahwa keberadaanku memang tidak lagi penting baginya. Gak usah Mas, terima kasih. Aku gak perlu uang ini, ucapku dengan lirih, menundukkan kepala, merasakan rasa pahit yang hampir tak tertahankan. Dengan langkah yang berat, aku meninggalkan rumah yang pernah kupikir akan menjadi tempatku merasakan cinta dan kebahagiaan. Saat pintu tertutup di belakangku, aku tahu hidupku di sini telah selesai. Sesampainya di kampung,
Aku disambut dengan pelukan hangat dari kedua orang tuaku. Wajah mereka memancarkan kasih sayang dan kekhawatiran yang membuat dadaku terasa sesak. Mereka tahu apa yang kualami dan memahami perih yang kupikul. Bahkan tanpa kata-kata, ibuku membelai rambutku yang tertutup hijab dengan lembut, sementara ayahku menepuk punggungku dengan penuh empati. Anak kami pulang untuk liburan. Kangen kampung katanya. Kata-kata itulah yang mereka katakan pada tetangga yang sempat bertanya tentang kepulanganku. Aku bersyukur, setidaknya orang tuaku melindungiku dari sorotan mata-mata penasaran di desa ini. Tidak ada yang tahu kenyataan pahit bahwa aku pergi dari rumah suamiku yang sudah tidak butuh aku lagi. Hari-hari di kampung berlalu dengan suasana yang berbeda dari kehidupanku sebelumnya. Namun hati kecilku masih gelisah, meski jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota dan kepedihan melihat Mas Devan bersama Amanda. Statusku yang masih menjadi istri Mas Devan terus mengingatkanku pada kenyataan yang belum usai. Aku belum sepenuhnya bebas dari pernikahan ini. Dan meskipun tidak ada perceraian secara resmi, hubungan kami sudah hancur di dalam hatiku. Sementara aku mulai berusaha menata hati, orang tuaku selalu menguatkan. Meskipun aku tahu mereka juga merasa kecewa dengan nasib yang aku alami. Mereka mengingatkanku untuk tetap bertahan dan menyandarkan semua beban ini kepadanya. Apapun yang terjadi, jangan hilangkan harapan, Nak, ujar ayah suatu malam. Saat kami duduk di teras memandangi langit malam. Kamu pasti bisa menemukan kebahagiaanmu lagi. Kata-kata ayah memberikan sedikit ketenangan di hatiku. Aku mulai berusaha bangkit. Bertekad untuk membuktikan bahwa aku masih memiliki masa depan. Aku sadar kebahagiaanku kini tak lagi bergantung pada siapapun, terutama pada Mas Devan. Mungkin luka ini akan sembuh perlahan-lahan, dan suatu hari nanti, aku akan kembali berdiri tegak sebagai diriku sendiri, tanpa bayang-bayang kesedihan ini. Namun keajaiban memanglah terjadi. Sebulan tinggal di rumah orang tuaku, aku merasa kondisi tubuhku semakin melemah. Rasa mual yang datang setiap pagi, muntah-muntah, dan tubuh yang demam membuat ibuku khawatir. Tanpa menunda, ia segera membawaku ke puskesmas. Saat dokter memeriksa dan tersenyum kecil, aku mengerutkan dahi. Selamat ya Budira, Anda hamil, dan usia kandungan Anda sudah 2 bulan. Hatiku seakan berhenti berdetak sejenak. Aku hamil, ini keajaiban yang tak pernah kubayangkan setelah bertahun-tahun menunggu. Namun saat kegembiraan itu mulai merasuk, ingatan pahit kembali menghantamku. Anak ini adalah darah dagingku dan Mas Devan. Mas Devan yang dulu kupikir akan menyambut kabar ini dengan bahagia, kini bahkan tak lagi peduli padaku. Ibuku yang berada di sampingku, menggenggam tanganku dengan erat, seakan tahu apa yang berkecamuk di dalam pikiranku. Nak, ini mungkin adalah jawaban dari doa-doamu. Katanya, suaranya penuh ketulusan. Kamu harus kuat, Nak, demi anakmu. Di tengah kebahagiaan yang diselimuti rasa sedih itu, aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Meski pernikahanku tak lagi seperti dulu, aku berjanji dalam hatiku akan menjaga dan mencintai anak ini dengan segenap jiwa. Tak peduli apapun yang akan terjadi di antara aku dan Mas Devan. Anak ini adalah titipannya, yang harus kurawat dan kucintai sepenuh hati. Aku akan kuat, demi anak ini. Aku akan berdiri dan melanjutkan hidupku, meninggalkan masa lalu yang penuh luka, dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Di sisi lain, kehidupan Mas Devan dan Bu Lestari yang semula nampak begitu sempurna, kini mulai terguncang. Malam itu saat mereka sedang berkumpul di ruang tamu, tawa dan percakapan hangat tiba-tiba berhenti saat mendengar suara ketukan pintu yang kuat. Mas Devan berjalan menuju pintu, dan begitu membukanya, ia mendapati seorang pria yang tak dikenal berdiri di sana dengan wajah yang serius. "Permisi," kata pria itu dengan tegas. "Saya perlu bicara tentang sesuatu yang sangat penting." Kepanikan jelas tergambar di wajah Amanda saat pria itu masuk. Bu Lestari menatap Amanda dengan penuh kebingungan. Sementara Mas Devan mencoba menjaga ketenangan, meski hatinya berdebar kencang. Pria itu dipersilahkan duduk dan mengenalkan dirinya sebagai Reza, mantan pacar Amanda. Reza mengambil nafas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara bergetar, "Anak yang dikandung Amanda itu adalah anak saya." Kata-katanya menggema di ruangan,
membuat keheningan yang menggetarkan. Mas Devan terkejut, nyaris tak percaya menerima kata-kata yang baru saja didengarnya. "Apa maksudmu? Amanda sudah menjadi istriku," balas Mas Devan dengan nada yang tak percaya. Pria itu menghela nafas panjang. "Aku punya bukti kalau aku dan Amanda pernah bersama. Kami memiliki hubungan sebelum dia menikahimu. Ketika aku tahu dia hamil, aku sadar ini mungkin anakku dan aku berhak tahu tentangnya." Wajah Amanda semakin pucat dan ia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Mas Devan menatap Amanda, berharap mendapatkan penjelasan. Tapi Amanda hanya menundukkan kepalanya. "Apakah ini benar, Amanda?" tanya Mas Devan, suaranya bergetar di antara marah dan kecewa. Namun Amanda langsung berkata dengan keras, "Itu semua bohong, Mas. Aku tidak tahu siapa orang ini," kata Amanda sambil matanya melotot. "Oh, jadi begitu, Amanda?" Reza menantang Amanda. "Silahkan saja Anda cek DNA anak yang dikandung Amanda itu setelah lahir. Pasti semuanya akan terjawab," kata Reza berdiri sambil pergi meninggalkan kami. Bu Lestari hanya bisa diam, sementara Amanda terus meyakinkan Mas Devan bahwa itu adalah anaknya dan tak perlu tes apapun lagi. "Apakah benar yang dikatakan orang tadi? Aku baru percaya saat anak ini nanti kita cek DNA setelah dia lahir dan akan terbukti siapa yang sebenarnya berbohong," kata Mas Devan akhirnya, meski hatinya sudah penuh dengan keraguan dan luka. Malam itu, kehancuran yang pernah ia berikan padaku kini menghampirinya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Bu Lestari terus terdiam, terpukul oleh kenyataan pahit yang tak pernah ia duga akan menimpa keluarganya. Hari kelahiran yang dinantikan mereka pun akhirnya tiba. Amanda melahirkan seorang anak laki-laki secara operasi sesar. Bayi itu segera dilakukan tes DNA, dan ketika hasil tes DNA keluar, Mas Devan merasakan hantaman yang seakan tak tertahankan. Bayi yang selama ini dianggap sebagai pelita harapannya, ternyata bukanlah darah dagingnya. Amanda yang selama ini dihujani perhatian dan cinta demi memenuhi hasrat ibunya, justru telah menghancurkan segalanya. Raut wajah Amanda menunjukkan ketakutan yang selama ini berusaha ia sembunyikan. Namun tak ada satupun kata keluar dari bibirnya. Mas Devan hanya menatapnya dingin sebelum meninggalkan rumah sakit tanpa sepatah kata pun. Tak jauh dari sana, Bu Lestari pun merasakan kekecewaan yang mendalam. Mimpi-mimpinya tentang keturunan dari gadis Mas Devan kini telah sirna seketika. Tanpa ampun ia segera mengurus pembayaran rumah sakit dan meninggalkan Amanda sendirian. Memutuskan untuk tidak lagi terlibat dalam hidup wanita itu. Mas Devan langsung menghubungi pengacara untuk mempersiapkan surat perceraian. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaan sakit hati ini tak akan mudah hilang. Kegagalannya dalam membedakan cinta sejati dengan tipu daya membuatnya tak lagi percaya. Sambil memegang surat perceraian yang siap ia serahkan, kenangan tentang aku dan kehangatan yang dulu kita miliki mulai muncul kembali di benaknya. Ditinggalkannya Amanda adalah langkah pertama untuk memperbaiki hidupnya. Namun ada luka yang jauh lebih dalam yang mungkin tak mudah ia sembuhkan, yaitu kehilangan diriku, wanita yang selalu setia mendampinginya dulu. Di sisi lain, kehidupanku di desa semakin menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan. Kehamilanku kini telah mencapai usia 5 bulan, dan dengan kondisi ini, aku merasa seolah ada harapan baru dalam hidupku. Setiap pagi aku terbangun dengan rasa syukur dan keinginan untuk memberikan yang terbaik untuk anakku. Di desa semuanya terasa lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota yang menyakitkan. Karena aku belum resmi bercerai dengan Mas Devan, tidak ada yang curiga padaku. Di sela-sela hari-hariku, aku menemukan ketenangan dengan melakukan aktivitas sederhana. Aku mulai berkebun, menanam sayuran dan bunga di halaman rumah orang tuaku. Aktivitas ini memberiku kedamaian, dan aku bisa membayangkan masa depan indah dengan anakku. Ibu dan ayahku sangat mendukung. Mereka selalu berusaha membuatku merasa nyaman dan bahagia. Meskipun di dalam hati mereka pasti ada rasa khawatir. "Kita akan selalu ada untukmu, Nadira. Apapun yang terjadi," kata ibu sambil mengusap perutku yang mulai membesar. "Ini cucu kami, dan kami akan menyayanginya tanpa syarat." Kehangatan kasih sayang dari orang tuaku membuatku merasa sedikit lebih tenang, membuatku merasa sedikit lebih baik. Aku bertekad untuk menjadi ibu yang baik,
mengisi hidupku dan anakku dengan cinta, meskipun kehadiran Mas Devan mungkin tidak ada lagi. Namun di dalam benakku, selalu ada rasa rindu akan kehangatan yang pernah kami miliki. Di tempat lain di rumah Mas Devan, suasana terasa sangat tegang. Bu Lestari kini berada di dalam kondisi tekanan, merenungkan semua kesalahan yang telah ia buat. Setiap hari ia merasakan penyesalan yang mendalam. Seandainya aku tidak mendorong Devan untuk menikahi Amanda, mungkin hidupnya tidak akan hancur seperti ini, ujarnya di dalam hati. Seringkali menangis sendirian. Dengan segala kerendahan hati, ia berusaha untuk mengingat kembali tentang diriku dan semua yang terjadi. Mas Devan yang kini hidup dalam kesedihan, tiba-tiba teringat akan diriku. Keputusan untuk mencariku datang dari keinginan untuk memperbaiki segalanya. Setelah beberapa hari mencari informasi, ia akhirnya sampai di desaku. Saat melihatku, terkejutnya membuatku terdiam sejenak. Rasa kaget itu menyelimuti kami berdua. Namun aku berusaha menenangkan diri agar semuanya terlihat baik-baik saja. Mas Devan melihat perutku yang membesar dan awalnya mengira aku telah menikah lagi. Kecemasan dan ketidakpastian melanda hatinya. Namun saat aku menjelaskan bahwa aku belum menikah lagi, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Kamu hamil? Ini anakku, tanyanya, suaranya bergetar. Dalam sekejap, air mata menetes di pipinya. Maafkan aku, Nadira. Aku sangat menyesal. Semua ini terjadi karena kesalahanku, ujarnya, suaranya penuh penyesalan. Saat itu juga, Bu Lestari muncul di samping Mas Devan, menatapku dengan mata yang penuh harapan. Dira, ibu juga minta maaf ya. Ibu merasa bersalah telah membuat hidupmu menderita. Seharusnya ibu lebih mengerti, katanya dengan tulus. Mendengar permohonan maaf mereka, hatiku terharu. Walaupun rasa sakit dan luka masih membekas, aku tahu bahwa hidup ini harus terus berjalan. Aku menerima permohonan maaf kalian, jawabku dengan suara bergetar. Namun kita semua harus berusaha memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan. Kami bertiga duduk di sebuah bangku kayu di halaman rumahku. Suasana menjadi lebih tenang. Dengan segala keikhlasan, aku berusaha membangun kembali hubungan yang telah rusak. Meskipun banyak kesedihan yang masih menyelimuti, aku percaya bahwa ini adalah awal yang baik untuk kami bersama. Anak ini, aku akan berusaha menjadi ayah yang baik. Aku berjanji, kata Mas Devan dengan penuh tekad. Senyumku mengembang, merasakan harapan baru dalam hidupku. Dan sejak saat itu, aku tahu bahwa meskipun perjalanan kami tidaklah mudah, kami akan berusaha menjalani hidup ini bersama, membangun kembali cinta yang telah hilang. Bu Lestari juga nampak berusaha untuk memperbaiki hubungannya denganku. Dengan kerendahan hati, ia mulai membantuku menyiapkan segala kebutuhan untuk kehamilanku. Suasana di rumah terasa lebih hangat, meski masih ada bayang-bayang masa lalu. Namun aku yakin bahwa dengan saling mendukung, kami akan mampu mengatasi segala rintangan di depan. Setelah kembali ke rumah, aku merasakan perubahan besar dalam sikap Bu Lastri. Seolah-olah semua rasa penyesalan yang mendalam telah membawanya pada sebuah kesadaran baru. Dengan kasih sayang yang tulus, ia merawatku dan calon cucunya. Setiap hari ia tidak pernah lupa untuk membuatkan susu segar yang kaya nutrisi untukku. Menyemangati dan memotivasi agar aku selalu sehat dan kuat menghadapi proses kehamilan ini. Dira, minumlah susu ini. Ini baik untuk kesehatanmu dan bayimu, ujarnya sambil menyodorkan segelas susu hangat. Senyumnya tulus membuat hatiku lebih tenang. Aku menyadari bahwa perlahan-lahan hubungan kami yang sempat retak mulai pulih kembali. Setiap detik yang kami habiskan bersama mengingatkanku pada arti keluarga yang sebenarnya. Setelah 9 bulan perjalanan yang penuh suka dan duka, tiba saatnya aku berjuang untuk melahirkan anak pertamaku. Saat kontraksi datang, rasa sakitnya membuatku terengah-engah. Tetapi di sisi lain, aku merasakan kebahagiaan yang mendalam. Bu Lestari selalu ada di sampingku, menggenggam tanganku dengan erat, memberiku semangat. Dira, kamu yang sabar ya, kamu pasti bisa, serunya, memberikan dorongan yang aku butuhkan. Semangat dan keteguhan hatinya membuatku merasa lebih kuat. Tak lama kemudian, aku dibawa ke ruang bersalin.
Suara monitor detak jantung bayi dan petunjuk dari dokter membuatku semakin bersemangat. Aku tahu saat ini adalah momen yang sangat penting dalam hidupku. Setelah perjuangan yang melelahkan, akhirnya aku berhasil melahirkan anakku dengan selamat secara normal. Tetesan air mata bahagia mengalir di pipiku saat aku mendengar tangisan kecil yang menggemparkan ruangan. Sebuah rasa lega dan kebahagiaan menyelimuti hatiku saat melihat bayi mungil yang kini berada di pelukanku. "Selamat ya Dira, kamu sudah menjadi ibu," kata Bu Lestari dengan senyuman lebar. Tangisannya bercampur bahagia saat ia melihat cucunya. Di momen itu, aku merasa seolah semua rasa sakit dan penderitaan yang telah aku lalui terbayar lunas. Kini aku bukan hanyalah seorang istri, tetapi juga seorang ibu. Momen saat aku memeluk anakku untuk pertama kalinya adalah saat terindah dalam hidupku. Bayiku yang masih merah dan mungil nampak sangat rentan, namun sangat berharga. Rasanya seperti seluruh dunia berhenti sejenak. Hanya ada aku, bayi ini, dan cinta yang tak terhingga. Dalam hati, aku sudah memikirkan beberapa nama. Tetapi aku ingin berbagi momen ini dengan Mas Devan. Keluarga baru ini telah memberi warna baru dalam hidupku. Dan aku bertekad untuk menjadikan semuanya lebih baik. "Bagaimana jika kita beri nama Arsyil?" tanya Mas Devan. Tatapannya penuh harap dan cinta. "Arsyil yang berarti mulia atau yang terhormat. Aku ingin dia tumbuh menjadi anak yang berakhlak baik dan bisa membanggakan kita." "Nama yang indah, Mas. Arsyil anak yang terhormat," jawabku sambil mengangguk, merasakan hangatnya cinta dalam setiap kata yang diucapkannya. Hari-hari selanjutnya di rumah menjadi lebih ceria. Dengan kehadiran Arsyil, Bu Lestari semakin penuh perhatian dan kasih sayang. Ia selalu menemani setiap langkahku dalam merawat bayi kami, mulai mengganti popok hingga menyiapkan makanan bergizi. Keberadaannya membuatku merasa didukung dan dicintai. Mas Devan juga tak kalah antusias. Setiap malam setelah pulang bekerja, ia selalu meluangkan waktu untuk menggendong Arsyil dan bercerita padanya. Lihatlah, ayahnya begitu mencintainya. Dalam setiap tatapan penuh kasih sayang yang ia berikan, aku melihat betapa bahagianya dia menjadi seorang ayah. Kami merayakan setiap pencapaian kecil Arsyil. Pertama kali tersenyum, menggenggam tangan, hingga mencoba makanan padat. Setiap momen menjadi kenangan yang tak terlupakan dan memperkuat hubungan kami sebagai keluarga. Suatu malam, saat kami bertiga berkumpul di ruang tamu, Arsyil tertidur di pangkuanku. Mas Devan merangkulku, dan kami bertiga berada di dalam kehangatan yang luar biasa. "Dira, terima kasih ya telah menjadi istriku dan ibu yang luar biasa bagi Arsyil," kata Mas Devan dengan lembut, menatapku penuh kasih sayang. "Terima kasih juga untukmu, Mas. Kita telah melalui banyak hal, dan aku bersyukur kita bisa bersama lagi," jawabku, merasakan rasa syukur yang mendalam. Saat aku memandang wajah Arsyil yang tenang dalam tidurnya, aku tahu bahwa masa depan kami cerah. Meskipun ada badai yang harus kami hadapi sebelumnya, kini kami menemukan pelangi setelah hujan. Keluarga kecil kami penuh dengan cinta dan harapan baru. Dengan penuh harapan, aku memandang masa depan yang cerah. Kini aku siap menjalani peran baruku sebagai seorang ibu dan bersyukur atas setiap detik perjalanan hidup ini. Kami berjanji untuk selalu mendukung satu sama lain, menjaga cinta, dan merawat Arsyil dengan sepenuh hati. Kami adalah keluarga yang utuh, yang telah belajar dari masa lalu dan siap untuk menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan. Saat malam tiba, kami tidur dalam pelukan kasih sayang, mempersiapkan diri untuk petualangan baru sebagai keluarga.